Kemarin di Masjid Sanden, mungkin ada yang ikut kuliah subuh di sana. Saya jelaskan, ada 3 kelompok manusia menurut hadis riwayat At-Tirmidzi yang salatnya dari fasli, yang salatnya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok manusia yang salatnya hanya sampai di telinganya, tetapi tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu Bapak Ibu salah satu ulama perawi hadis yang handal. Salah satu kitab yang ditulis oleh beliau itu judulnya As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Itu menceritakan profil Kanjeng Nabi, dari cara berjalan, nek mesem pripun, nek nyemir rambut niku pripun, jungkatan pripun, baju favorit Nabi apa, makanan favorit Nabi apa, kebiasaan Rasulullah bercengkrama dengan istri pripun, nek bertetangga pripun, bagaimana jalan Rasulullah dan seterusnya. Tuh ada satu kitab namanya As-Sama'il Al-Muhammadiyah, tapi tidak saya bicarakan hari ini soalnya ini dawa terus rangkum-rangkuman. Salah satu la tujabil salatuhum adhanum, kata Rasulullah, fasli, orang yang sholatnya tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sampai di telinganya, itu ada 3 kelompok manusia. Tapi ini saya tidak akan bedah secara panjang, singkat mawon. Yang pertama adalah al-abdu abidu hatta yarji, seorang budak yang dia lari dari tuannya hatta yarji, sampai dia kembali. Berarti nek mbak ini medal orang izin, maka selama keluarnya itu, kata Rasulullah, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Budak itu apa? Kenapa budak? Orang yang kehilangan kemerdekaan atas dirinya, itu namanya budak. Nek enten guru wedi banget karo kepala sekolah niku termasuk. Nah, enten ketua partai, anggota dewan wedi kali ketua partai ini termasuk. Itu nomor yang kedua, wa imra'atu batasa wa zawjuha 'alaiha sahitan. Seorang wanita, seorang istri yang menjalani waktu malamnya sedangkan suaminya dalam keadaan murka atas diri. Jangan tanya dulu, jangan tanya. Kok cuma istri, kenapa nggak ada pasal tentang suami? Jangan dulu, ini saya jelaskan dulu. Para ulama mengatakan yang dimaksud pada redaksi hadis ini adalah kemarahan yang dibenarkan argumentasinya oleh syariat. Kalau tidak termasuk. Contoh, Bapak Ibu ribut gara-gara nopo menentukan makan malam, ajeng sego goreng nopo mie godhong, padu, nggak masuk. Itu bukan yang dibenarkan oleh syariat, gitu kan? Tapi contoh misalnya, bapak-bapak mengatakan kepada ibu, mbok nek metu saka omah iku dunya. Terus ibu-ibu ngeyel, halah wong ming neng tanggane kok ora ono sing weruh kejaba tanggane. Anggih tanggane iki ya wis ra oleh. Itu syariat bukan? Syariat. Panjenengan dikandani bola-bali tetap tidak ngikut, tidak taat, begitu kira-kira, sampai menjadikan seorang suami itu marah, maka itu kemarahan yang dibenarkan oleh agama. Kalau sampai melewati waktu malam, sampai melewati waktu hari dan seterusnya, kemarahan itu tidak hilang, kemurkaan itu tidak hilang, maka selama itu ibu-ibu khususnya sholatnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, ini masih kaitannya dengan fasalli tadi ya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam yang dibenci oleh jamaahnya. Kenapa? Imam yang dibenci oleh jamaahnya itu membatalkan sholatnya makmum. Tapi kebencian jamaah yang di-ACC oleh syariat, apa itu? 2. 1, ketika imam itu bacaannya rusak.
Boleh makmum itu ndak seneng sama imamnya, tapi ingat nggih Bapak Ibu, leo ora seneng niku sing ning hubungannya kali ning imami. Jangan dibahas le urusan dari ketua RT. Nggak ada hubungannya. Jadi nggak senengnya itu dilokalisir hanya kalau yang bersangkutan jadi imam karena rusak bacaannya. Nah, kalau di masjid saya begitu gimana? Solusinya gampang, ada 3. 1, bapak-bapak yang ganti jadi imam. Itu solusi pertama. Biasanya dikasih solusi pertama ini mulai muntir. Berat. Kenapa? Aku lo luwih elek kok imamnya kan, ini masalahnya. Yang kedua, ingatkan bagaimana cara ingatkan, panggil orangnya atau para ninyo saya Pak, jenengan mocone elek. Bisa kan Pak, semudah itu kan? Jangan bilang rikoh itu bukan syariat. Yang syariat itu amar ma'ruf nahi mungkar. Rikoh bukan syariat. Nesu niku bukan syariat, tenang mawon. Saya dulu pernah cerita di sini kan, gua termasuk ngiling di tempat saya. Bapak-bapak, jenengan sing dados imam niku elek. Mboten sak nesu wong kula lingi-lingi jenengan orang nggo nesu. Enak saja, tidak ada masalah. Pun sakniki tak ajari le maca Quran ben bener. Jenengan moro teng kula sing moro teng jenengan. Diem saja mereka. Plus ra ono sing mangkat ngaji ya. Tapi kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sudah. Jadi ampun riko bukan syariat. Makanya nesu pripun, cari cara biar tidak marah. Nek tetap marah, sudah gugur kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar.